Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hanif Huda. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru saya. Yang ketiga yang terhormat kepada orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang kitab Nabi Sulaiman tentang cincin yang hilang. Nah, jadi terdapat dalam surat Shad ayat 34 yang artinya itu berbunyi bahwa sesungguhnya itu kami menempatkan jasad di atas singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, jadi di dalam ayat itu banyak penafsiran, bahwa ada yang mengatakan penafsiran itu dikarenakan ada sebuah cincin. Nah, jadi pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam diberi cincin oleh Allah yang memiliki 4 sisi, yang dimana masing-masing sisi itu memiliki tulisan-tulisan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu mendengar bahwa di tengah samudra atau di tengah laut itu terdapat sebuah kerajaan yang megah. Nah, dikarenakan Nabi Sulaiman pernah berdoa bahwa tidak ada kerajaan yang lebih megah daripada kerajaannya Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman itu pun berperang bersama kerajaan tersebut, menjajah kerajaan tersebut. Nah, sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu menaiki angin untuk pergi ke kerajaan tersebut bersama pasukannya. Ketika sampai ke dalam kerajaannya, Nabi Sulaiman itu ya berperang, kemudian telah mengalahkan pemimpin kerajaannya. Kemudian Nabi Sulaiman pun menemukan anak dari pemimpinnya itu, yaitu bernama Jarodah. Dia itu memiliki paras yang cantik. Jarodah memiliki paras yang cantik, sehingga akhirnya Nabi Sulaiman itu menyukainya. Nah, Nabi Sulaiman pun ingin menikahi Jarodah dan mengajaknya ke dalam Islam. Nah, kemudian sehingga setelah beberapa hari Nabi Sulaiman dengan Jarodah menikah, Jarodah menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi Sulaiman. Nah, kemudian setelah beberapa hari Nabi Sulaiman menikah dengan Jarodah itu tetap merasa sedih. Kemudian Nabi Sulaiman itu bertanya kepada Jarodah, "Wahai istriku, mengapa kamu sedih?" Kemudian Jarodah itu menjawab, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku sedih karena aku selalu mengingat tentang kenangan-kenangan masa kecilku, tentang ayahku, dan tentang kenangan-kenangan yang indah." Nah, kemudian Jarodah pun berkata, "Jika engkau menghendaki, sungguhnya engkau bisa memerintahkan syaitan untuk membuat patung yang mirip seperti ayahku, agar aku bisa meredakan kesedihan ini dan lambat laun akan melupakannya." Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun memerintahkan syaitan untuk membuatkan patung yang persis mirip seperti yang persis mirip ayahnya Jarodah. Nah, sehingga ketika patung itu telah jadi, Jarodah pun memakaikan pakaian kepada patung itu dan memakaikan perhiasan-perhiasan yang sama seperti yang sering dipakai oleh ayahnya. Nah, kemudian Jarodah ini ternyata ketika Nabi Sulaiman keluar, nah selama 40 hari Nabi Sulaiman ini tidak mengetahui bahwa Jarodah itu diam-diam selalu bersujud kepada ayahnya. Berarti kepada patungnya. Jarodah ini selalu bersujud kepada patungnya dan bersama pelayan-pelayan yang menjadi pelayannya Jarodah. Nah, kemudian sehingga Menteri Asif, yaitu Menteri Nabi Sulaiman yang sangat dekat dengan Sulaiman, sehingga dia itu bebas untuk masuk ataupun keluar rumah Nabi Sulaiman. Nah, mengetahui bahwa selama 40 hari ini Jarodah selalu bersujud kepada patung ayahnya, sehingga Menteri Asif itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, apakah kamu tahu bahwa di dalam rumahmu itu ada yang menyembah selain kepada Allah?" Kemudian Nabi Sulaiman itu terheran, "Siapa yang menyembah kepada selain Allah di rumahku?" Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman itu teringat dan langsung masuk ke dalam rumah kamar Jarodah dan menghancurkan patung itu selama 40 hari. Nah, kemudian setelah itu Nabi Sulaiman itu mengambil pakaian khususnya yang dibuat oleh perempuan-perempuan perawan, perempuan-perempuan suci yang tidak haid, dan dicuci pula oleh perempuan suci yang tidak haid. Nah, kemudian kemudian Nabi Sulaiman itu pergi ke padang Sahara. Pergi ke padang Sahara dengan beralas abu. Pergi ke padang Sahara selama 1 hari Nabi Sulaiman bermunajat meminta maaf.
Nah, kemudian ketika sudah selesai meminta maaf seharian, Nabi Sulaiman itu pulang. Nah, ketika pulang, Nabi Sulaiman kan memakai cincin sih. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu tidak pernah memakai cincin dalam keadaan kotor. Jadi Nabi Sulaiman itu hanya memakai cincin dalam keadaan suci. Jadi ketika Nabi Sulaiman ingin membuang hajat, maka Nabi Sulaiman akan menitipkan cincinnya itu kepada pelayannya, yaitu bernama Aminah. Nah, jadi pada suatu ketika Nabi Sulaiman itu ingin membuang hajatnya, dan Nabi Sulaiman itu menitipkan cincinnya itu kepada Aminah. Ketika Nabi Sulaiman membuang hajat, datanglah seekor jin, seekor setan, sebuah setan. Pokoknya satu setan yang bernama Syah Al-Marid yang menyerupai Nabi Sulaiman. Syah Al-Marid ini menyerupai Nabi Sulaiman yang sama persis. Kemudian berkata kepada Aminah, wahai Aminah, cincinku. Nah, kemudian diberikanlah oleh Aminah itu kepada Syah Al-Marid yang menyerupai Nabi Sulaiman tanpa curiga. Sehingga akhirnya Syah Al-Marid itu menguasai kerajaan. Nah, kemudian ketika Nabi Sulaiman telah selesai hajat dan keluar dan bertanya kepada Aminah, wahai Aminah, wahai Aminah, cincinku. Kemudian Aminah itu kayak heran-heran, siapa kamu? Karena Nabi Sulaiman itu rupanya itu berubah dan auranya juga berubah, auranya juga berubah. Aminah pun terheran-heran, siapa kamu? Nah, kemudian diusirlah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun ketika Nabi Sulaiman lapar, Nabi Sulaiman itu meminta makan kepada istrinya. Kemudian istrinya pun berkata, siapa kamu? Akhirnya diusirlah Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun meminta makan kepada wanita tua. Dan wanita tua pun kembali dan membawa satu ember yang berisi air kencing dan dilemparkanlah kepada Nabi Sulaiman. Nah, dikarenakan pada saat itu Nabi Sulaiman tidak dikenali. Nah, kemudian akhirnya Nabi Sulaiman itu pasrah dan meminta-minta kepada warga sekitar, meminta makanan, meminta minuman dan meminta lain-lain. Tetapi hasilnya itu Nabi Sulaiman malah dicaci maki. Sesungguhnya orang gila ini telah mengaku-ngaku sebagai Sulaiman bin Daud. Akhirnya ada yang melempar makanan kotor, ada yang melempar kotoran dan lain-lain. Nah, sehingga akhirnya Nabi Sulaiman ini menjadi terus berjalan dan menjadi menjadi kuli seorang nelayan, yaitu mengantarkan ikan hasil dari nelayan itu ke pasar. Nah, jadi satu hari Nabi Sulaiman itu mendapatkan dua ikan yang dimana satu ikannya itu dijual dan satu ikannya itu dimakan sendiri. Nah, dari hasil satu ikan yang dijual itu Nabi Sulaiman itu membeli beberapa roti-roti. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman menjadi pengantar ikan selama 40 hari sesuai dengan sesuai dengan syiriknya istrinya selama 40 hari. Nah, akhirnya ternyata di dalam kerajaan Nabi Sulaiman itu yang dipimpin oleh Syah Al-Marid itu sedang terjadi sedang terjadi ketidakseimbangan. Mengapa? Karena antara pemimpin tadi Asif dan petinggi-petingginya dan Raja Syekh Al-Marid itu tidak sesuai pilihannya. Hingga akhirnya Syekh Al-Marid pun melarikan diri terbang dan melepaskan cincinnya itu di sungai. Kemudian cincinnya itu dimakan oleh ikan, yang dimana ikannya itu ditangkap oleh nelayan yang menjadi majikannya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan dua ikan, yang dimana satu ikannya ini dia makan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman memakannya dan memotong perutnya dan mendapati cincin. Nah, kemudian Nabi Sulaiman memakan cincin itu dan kembali kepada kerajaannya. Nah, hingga akhirnya dia memerintahkan kepada pelayan-pelayannya untuk menangkap setan yang bernama Syah Al-Marid. Nah, Syah Al-Marid ini dipenjara di dalam batu, yang dimana ditutup oleh batu, kemudian batunya itu diikat oleh rantai yang dimana dipanaskan. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa jasad yang di atas singgasana Nabi Sulaiman itu bukan berupa cincin yang hilang. Mengapa? Karena tidak memungkinkan bahwa setan itu akan menyerupai seorang nabi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa itu sebuah kemungkinan, karena itu adalah sebuah ujian dan sanksi, Nah, jadi ada sebuah kisah bahwa Nabi Sulaiman itu mengatakan bahwa sungguhnya aku akan menjima 100 istriku dan masing-masing istri itu akan membuahkan satu hasil. Kemudian temannya itu mengatakan, ucapkanlah insya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman ini tidak mengucapkan insya Allah.
sehingga hasilnya itu tidak ada satu pun dari 100 istri itu melahirkan, hamil. Nah, tetapi ada satu istri yang hamil dan melahirkan tetapi hanya setengah, hanya separuh, yaitu cacat. Nah, habis itu dikarenakan saking sayangnya Nabi Sulaiman dengan anaknya, akhirnya Nabi Sulaiman itu menyuruh angin untuk membawa ke langit. Sesungguhnya aku yang akan menjaganya. Karena Nabi Sulaiman itu mendengar setan yang berkata, sesungguhnya aku akan membunuh anak Nabi Sulaiman. Karena apabila aku tidak membunuh, aku akan menjadi budak penerus Sulaiman. Hingga Sulaiman takut dan Nabi Sulaiman pun akan mengurusnya sendiri. Tetapi dikarenakan Nabi Sulaiman disuruh mengurus kerajaan, hingga akhirnya Nabi Sulaiman pun lalai akan anaknya dan hingga anaknya itu jatuh di atas singgasananya. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.